Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yasmin Afifah dengan NIM 2024-34006. Saya dari kelas A, semester 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Jadi, dalam video ini saya akan melakukan ulasan dan juga kesimpulan terkait video pada channel YouTube I Am There Project Law Study. Jadi di sini saya mengambil ulasan dan kesimpulan pada video bagian 5, yaitu klasifikasi hukum. Jadi, adapun kesimpulan singkat terkait pembahasan video yaitu tentang klasifikasi hukum. Jadi, ada beberapa klasifikasi hukum atau kategori hukum. Yang pertama, berdasarkan substansi hubungan hukumnya. Di dalam substansi hubungan hukumnya ada dua hukum, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Yang kedua ada berdasarkan aktivitas. Di dalamnya terdapat hukum material dan juga hukum formil. Yang ketiga berdasarkan rujukan fisiknya. Di dalamnya terdapat hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Kemudian ada berdasarkan cara keberlakuannya. Yang pertama ada keberlakuan secara teoritis, dan yang kedua keberlakuan secara genealogis. Selanjutnya klasifikasi hukum berdasarkan yurisdiksi hukum. Yang pertama ada hukum lokal, yang kedua ada hukum nasional, dan yang ketiga ada hukum internasional. Dari pembahasan materi pada video tersebut bisa kita lihat bahwa pemaparan materi yang diberikan sangat detail dan juga jelas dalam memahami klasifikasi hukum. Secara keseluruhan, klasifikasi hukum di atas menunjukkan keragaman hukum sebagai instrumen pengaturan masyarakat yang adaptif. Ia bukan sekedar daftar kaku, melainkan alat analisis untuk menavigasi kompleksitas norma hukum dalam berbagai konteks, dari hubungan interpersonal hingga global. Pemahaman ini esensial bagi praktisi hukum, pembuatan kebijakan, dan akademisi agar hukum tetap relevan, adil, dan efektif dalam menjawab tantangan sosial. Bisa kita lihat klasifikasi hukum yang berhubungan dengan politik hukum. Jadi politik hukum ini adalah jembatan antara klasifikasi tersebut dengan pembentukan norma hukum secara sadar. Politik hukum adalah proses perencanaan, pemilihan, dan pengembangan hukum oleh negara untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Adapun hubungannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh pada substansinya. Politik hukum menentukan apakah prioritas diberikan pada hukum privat atau publik. Misalnya reformasi hukum perdata untuk mendukung investasi asing. Yang kedua, rujukan dan keberlakuan. Politik hukum memilih antara kodifikasi tertulis seperti KUH Perdata di Indonesia atau pengakuan hukum tidak tertulis atau hukum adat, serta menilai keberlakuan teoritis, keberlakuan genealogis. Kemudian yang ketiga ada implikasi praktis. Politik hukum menggunakan klasifikasi hukum untuk mereformasi sistem seperti National Legal Development Policy atau Proglasnas di Indonesia yang menyeimbangkan kepentingan publik dengan hak privat sambil mempertimbangkan yurisdiksi bertingkat. Nah teman-teman, kita sudah masuk di kesimpulannya nih. Jadi dengan demikian politik hukum menganimasikan klasifikasi hukum menjadi alat kekuasaan negara yang progresif, memastikan hukum tidak statis tapi responsif terhadap dinamika masyarakat. Mungkin itu saja pembahasan materi dan juga ulasan singkat saya terkait video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.